Karena ada rincian anggaran kan? Karena ada rincian anggaran yang dikeluarkan, berapa jumlah anggaran yang dikeluarkan dan berapa jumlah penerimanya. Dan itu perlu dibongkar siapa saja relawan itu. Siapa saja yang terlibat dalam relawan yang dibayar. Karena setahu kita yang di lapangan, relawan yang turun di lapangan selama ini nggak ada bayaran dari pemerintah. Kita masyarakat Aceh menunggu supaya data relawan yang dibayar itu dibongkar ke publik. Saya lihat pemerintah Aceh justru melempem dalam ini, nggak tegas sama sekali. Pada saat kita lagi memang masa-masa paniknya, Bulog Aceh itu justru nimbun beras. Huntara kan dibangun oleh BUMN, Danatara, oleh pusat. Mana yang dilakukan oleh pemerintah Aceh? Sementara dari hari pertama sampai hari ini, itu tingkah pola kepala daerah kabupaten kota lucu-lucu. Ada yang mengumpulkan sumbangan, ada yang menimbun bantuan, ada yang ngonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Aminah di channel PTM, tepatnya di episode ke-44 tahun ke-6 edisi Kamis 22 Januari 2026. Bagi rekan yang belum subscribe, silahkan subscribe dan kita masih menunggu komentar yang positif dan membangun pastinya. Bagi rekan PTM, kita masih membahas isu bencana di Provinsi Aceh dengan tema anggaran bencana tak transparan. Benarkah Gubernur Aceh bersekongkol dengan Sekda? Dengan narasumber PTM hari ini Kak Yulindawanti SH. Beliau adalah aktivis perempuan. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Kak? Sehat, alhamdulillah. Pasca bencana udah sering ke PTM atau seperti apa nih Kak? Pasca bencana saya baru hari ini ke PTM karena kemarin ada 1,5 bulan saya berada di Aceh Tamiang dan Aceh Timur. Stay di sana 1,5 bulan insya Allah. Pertama saya berangkat di tanggal 11. Tanggal 11 dengan membawa 8 ton logistik yang kita distribusikan ke masyarakat. Tentu korban. Kak Linda juga sebagai relawan ya yang sudah beberapa ke titik lokasi bencana. Tapi menarik tema kita nih Kak Linda, anggaran bencana tak transparan. Benarkah Gubernur Aceh bersekongkol dengan Sekda? Ini tema yang sangat krusial atau menjebak atau seperti apa nih Kak Linda, sehingga apa masalahnya? Padahal loh kalau dilihat dari kinerja pemerintah Aceh, ini tingkat populernya sudah sangat tinggi nih di Indonesia, bukan di Aceh saja. Karena air mata atau seperti apa, atau memang penanganannya nih? Ya, saya melihat dibandingkan dengan tsunami dibandingkan dengan tsunami, penanganan banjir kali ini itu saya bisa menegaskan bahwa lamban. Sangat lamban. Ini kan udah hari ke-50 ya, udah 50 hari lebih, tapi penanganannya masih stagnan di tempat. Artinya oke lah ada bantuan datang. Kayak contoh sekarang untuk bersih-bersih sudah mulai didatangkan dari TNI kan, ada TNI, ada Polri juga. Tapi menurut saya kedatangan TNI hari ini itu terlambat. Kenapa terlambat? Harusnya mereka hadir di hari ke, katakanlah paling telat hari ke 1 minggu lah. 1 minggu setelah bencana, mereka sudah hadir dengan segala alat berat yang mereka miliki. Nah, kenapa justru mereka hadir harus menunggu 35 hari kemudian? 35 hari kemudian mereka baru didatangkan dari luar Aceh. Yang dari awal saya juga sudah sampaikan bahwa di Aceh itu kita nggak butuh TNI. Karena kenapa? Kita nggak butuh darurat militer. Yang kita butuhkan itu adalah relawan untuk membantu membersihkan pasca banjir. Nah, siapa relawan-relawan itu? Ya relawan tanpa dibayar. Tapi hari ini TNI hadir bahwa mereka akan dibayar 165.000 satu hari. Dan mereka hadir setelah 35 hari. Dari pertama kemana? Saya justru dari awal mempertanyakan mana alat berat TNI. Karena secara bencana, itu kan udah 35 hari kehadiran mereka. Bagaimana dengan mayat-mayat? Mayat-mayat yang mungkin tertimbun tanah, yang kita nggak tahu hari ini. Ya kan? Karena tanahnya juga luar biasa kan? Dan mereka juga datang hanya membersihkan fasilitas umum. Bukan rumah masyarakat. Sementara hari ini rumah masyarakat itu terbenam dengan tanah. Siapa yang bantu membersihkan itu? Mereka membersihkan itu, mereka harus sewa beko sendiri. Sewa beko patungan dengan masyarakat. Di tengah mereka sedang bencana loh.
Di mana peran pemerintah? Saya nggak lihat itu. Dari kacamata Anda nih Kak Linda, kalau bisa melihat ya kondisi bencana di Sumatera ini tentu tidak ditetapkan sebagai Bencana nasional, Itu ya. apa? Apakah karena kepentingan elit atau seperti apa? Sehingga kan pada akhirnya kita melihat sendiri di lapangan kondisi masih belum usai. Bahkan ini dinilai mitigasi bencana yang terburuk sepanjang sejarah di Indonesia. Iya, Aceh kena bencana itu bukan 1-2 kabupaten loh, 18 kabupaten kota. Kenapa pemerintah pusat itu tidak mau menetapkan sebagai bencana nasional? Karena kenapa? Karena bencana ini kan justru pada saat banjir kemarin itu kan yang dibawa kayu-kayu kan? Iya. Banyak kayu-kayu gelondongan yang ada nomornya. Yang sudah pasti yang bahwa ada pembalakan liar yang terjadi sehingga menyebabkan banjir besar seperti ini. Karena di saat hujan, karena banyak kayu yang pohon-pohon yang dipotong atau banyak pohon yang dipotong sehingga tidak ada penahan air lagi di hutan. Nah, sehingga menyebabkan banjir besar dan longsor. Selain penanganan banjir, harusnya pemerintah juga fokus pada sebab dan akibat. Hari ini belum muncul itu, belum ada wacana yang memastikan siapa pelaku daripada penyebab bencana. Itu nggak muncul sama sekali. Untuk penanganan bencana sendiri, pemerintah masih lamban. Kita selama ini nggak pernah tahu ada anggaran sebesar itu. Mitigasi untuk penanganan bencana saja, pemerintah Aceh itu cuma menganggarkan 20 sekian miliar. Artinya kan tidak serius pemerintah dalam menangani bencana. Dengan uang sekecil itu, di saat terjadi bencana, otomatis nggak cukup. Tapi kemudian di pasca bencana banyak relawan dan bantuan masuk dari luar Aceh dan juga dari Aceh yang memang secara pribadi hadir ke tengah-tengah masyarakat untuk membantu. Tapi ternyata kita dikejutkan dengan adanya anggaran. Dengan adanya anggaran yang dikeluarkan. Kak Linda, Ya. ini sebanyak 22 miliar sumbangan dari Ya, ini kan sumbangan nih. Nah, ini banyak ternyata ada sumbangan-sumbangan yang diberikan oleh daerah lain, oleh provinsi-provinsi lain. Ini belum pusat ke pemerintah. Belum. Daerah lain Belum. Ini kan rata-rata dari provinsi. Ini ada Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, belum lagi dari universitas ya kan luar Aceh. Ada sekitar 22 miliar. Ya kan? Nah, kalau ditambah lagi dengan uang yang disimpan oleh pemerintah Aceh, sekitar 20 miliar untuk penanganan bencana. Dengan bencana sebesar ini otomatis ini nggak cukup. Dan pemerintah Aceh nggak transparan dengan sumbangan-sumbangan yang diberikan oleh daerah lain. Oleh penyumbang. Mengatakan bahwa pemerintah Aceh tidak cukup transparan dalam penggunaan dana publik nih. Nah, buktinya ini tadi, apa yang sudah dikerjakan oleh pemerintah. Hari ini mereka masih tetap berharap kepada pusat. Seperti contoh Huntara. Huntara kan dibangun oleh BUMN, Dana Tara, oleh pusat. Mana yang dilakukan oleh pemerintah Aceh? Apa saja yang udah mereka buat? Ada nggak beko-beko yang disewa oleh pemerintah untuk membersihkan rumah-rumah masyarakat? Hari ini sudah 50 hari lebih, rumah masyarakat itu masih tertimbun. Mereka harus membersihkan sendiri itu tanah-tanah, itu lumpur-lumpur dari rumah mereka. Sementara bentar lagi mau puasa. Mereka ingin tinggal nyaman, ingin tinggal di rumah sendiri, bagi rumah-rumah yang masih bagus, masih utuh. Walaupun terbenam, apa solusinya? Tidak ada. Sementara dari hari pertama sampai hari ini, itu tingkah pola kepala daerah kabupaten kota lucu-lucu. Ada yang mengumpulkan sumbangan, ada yang menimbun bantuan, ada yang ngonten, lucu-lucu memang. Sementara masyarakatnya sendiri itu banyak bantuan datang dari para relawan. Oke. Jadi kalau misalnya Anda melihat ini, tentu bantuan ke Aceh cukup signifikan ya. Ada warga bantu warga, ada pemerintah pusat, kemudian ada dari provinsi lain. Itu ditampung oleh pemerintah daerah. Nah, tapi di sini Anda menilai bahwa pemerintah daerah tidak cukup transparan di dalam menggunakan anggaran publik. Contohnya seperti apa nih Kak Linda, sehingga transparan seperti apa yang harus dilihat oleh masyarakat sehingga jumlah 22 miliar ini yang dari beberapa provinsi ini betul-betul tersalurkan kepada korban yang terdampak. Sampai hari ini belum ada korban yang menerima bantuan dalam bentuk dana dari pemerintah Aceh. Belum ada. Yang ada beras atau logistik. Beras, logistik, itu kan juga sumbangan dari luar.
sumbangan dari para relawan dan kemudian dari luar Aceh. Bahkan kemarin pada saat kita lagi memang masa-masa paniknya, Bulog Aceh itu justru nimbun beras dan itu harus kalau nggak dibongkar nggak keluar itu. Alasannya apa? Bulog menunggu diminta oleh bupati dan nanti bupati juga menunggu diberi. Kan lucu. Sementara gubernur itu sudah menetapkan masa tanggap darurat. Hari ini di beberapa daerah, ya kan, seperti di Aceh Utara, itu kan masih banyak kayu-kayu, kayak contoh Langkahan, masih banyak kayu-kayu yang memang belum dibersihkan. Terus kayu-kayu yang sudah dibersihkan itu dibawa kemana? Kemarin kan heboh pasca bencana kayu nggak boleh diambil karena bakal kena undang-undang bla bla dan segala macam. Sementara yang pilih-pilih kayu dipilih terus, diangkut terus ke luar Aceh. Nggak ada sama sekali penanganannya, nggak ada ketegasannya dari pemerintah Aceh. Saya lihat pemerintah Aceh justru melempem dalam ini, nggak tegas sama sekali. Apa yang sebenarnya yang harus, apa dulu yang dilakukan, seperti apa penanganannya, nggak ada. Semuanya fokus pada perut. Perut siapa? Perut sendiri. Ya kan, fokus pada perut. Oke, tapi ini menarik. Anggaran bicara tak transparan. Ini apa hubungan misalnya kalau kita lihat bersekongkol, misalnya pemerintah Aceh dengan Sekda. Sekda kan bagian dari pemerintah Aceh juga. Nah, Sekda ini kan sebagai pemimpin roda pemerintah. Saya nggak lihat power dia selama masa darurat. Selama masa bencana nggak lihat power dia berbicara, power dia melakukan satu aksi atau action dalam penanganan banjir, nggak ada. Karena saya melihat memang nggak ada background dia untuk di penanganan bencana. Jadi kayak contoh istilah kita bilang serahkan perkara pada ahlinya kan. Ini bukan ahli masalahnya. Harusnya Aceh itu punya seorang ahli yang di saat kemudian bencana dia tahu apa dulu yang harus diutamakan. Ini coba turun di lapangan ini. Ya udah sampai hari ini masyarakat itu masih bergelimang dengan sampah-sampah pasca bencana. Rumah masih kotor. Ada orang yang sampai hari ini tuh tinggal tapak rumah tapi rumahnya nggak tahu kemana. Jadi mereka mau bagaimana? Mau terima huntara. Sementara huntara yang dibangun di Tamiang itu 600, katakanlah 1000. Sementara satu desa itu jumlah kakak ratusan. Mau berapa dia bisa tampung di huntara itu? Harusnya itu kan ada dana lelah ya. Dana uang lelah, ada uang lelah. Uang makan ada, uang lelah ada. Sehingga dikumpulkan dalam satu hari 165.000. Pemerintah Aceh kenapa nggak tegas? Kenapa nggak uang itu diserahkan kepada masyarakat yang kena bencana? Ini ada uang kalian, bersihkan rumah. Jadi mereka juga ya kan? bisa butuh pekerjaan ya. Mereka punya pekerjaan, ada uang masuk. Kemudian yang kedua, mereka membersihkan rumah bisa happy, ya kan? Bisa sedikit menghilangkan trauma mereka. Yang ketiga, rumah mereka bersih. Sekarang kita didatangin orang luar itu dibayar, ya. Kemudian kita jadi penonton. Yang nggak enaknya itu di luar itu di media sosial, di saat TNI bekerja membersihkan, ditanya mana nih masyarakat cuma jadi penonton. Itu yang nggak enaknya. Sehingga kita dianggap itu manja. Terus kita bilang saat lapar minta merdeka, di saat kenyang. Oke. Ya kan? Di saat kenyang minta merdeka, di saat lapar ngemis-ngemis. Oke. Tapi menarik ya pemirsa PHTM, kita melihat bagaimana kondisi bencana di Aceh yang masih tergenang, bahkan ada banjir susulan yang memang betul-betul belum ada jalan yang masih belum bisa diakses oleh warga. Namun warga juga masih ada yang kelaparan di beberapa titik lokasi, terutama di wilayah tengah ya. Betul, Kak, betul. Nah, dari beberapa hal yang paling urgen selama ini kan masih ada pendataan rumah, tetapi tidak ada pendataan terkait misalnya lahan rusak, kemudian pertanian dan sebagainya. Itu seperti apa Anda melihat penanganan ini? Pemerintah mengabaikan atau seperti apa nih Kak Linda? Nah, di pendataan juga kan, ini kan saya nggak tahu bagaimana kriterianya kan. Kayak contoh misalnya rumah rusak ringan dan rusak berat. Nah, hilang ya, sekali. Kategorinya seperti apa? Contoh misalnya gini, rumah masih utuh, tapi tertimbun. Itu dikategorikan apa? Rusak berat kah? Rusak ringan atau nggak rusak? Sementara mereka nggak bisa tinggal lagi di rumah itu karena sudah tertimbun. Dan tentu banjir juga akan datang berkali-kali kalau sudah pasti. Nah, kalau hari ini menurut saya itu kan rumah yang tertimbun itu otomatis kan nggak bisa digunakan lagi di bawahnya.
Kalau misalnya dia mau dibangun baru, berarti di atas rumah itu. Nggak bisa juga Nggak, karena tanahnya kan. Karena tanah kan harus dibuang. Karena tanah itu emang nggak kuat, nggak padat dia. Dia bisa longsor lagi, begitu kena air, kena air lagi, dia jeblos lagi itu tanah. Apa yang harus dilakukan? Ada nggak upaya pemerintah ke sana? Sementara masyarakat nggak bisa tinggal, mereka butuh rumah hari ini. Ini belum bentar lagi mau puasa, bukan hanya perut saja yang harus diisi, tempat tinggal mereka juga penting. Karena kenapa? Tempat tinggal itu juga menjadi salah satu hal yang paling dibutuhkan, karena bisa untuk ibadah juga, kebutuhan sehari-hari, kemudian untuk berkeluarga. Oke, sejauh ini Anda lihat di lapangan Kak Linda, apakah misalnya tempat pengungsian atau titik pengungsian para korban bencana itu memang sudah layak dikatakan pengungsian atau seperti apa? Atau lebih terburuk nih sepanjang sejarah? Salah satu desa yang sudah saya datangi itu adalah di Aceh Timur, di Blangsenong. Blangsenong, Dusun Pelalu. Ada sekitar 6 kakak di sana yang mereka mencari bukit. Mereka tinggal di atas bukit, itu terpencil, terisolir. Untuk mencapai ke sana itu nggak mudah. Apalagi kalau misalnya hujan. Ya kita harus lewati, kalau ada beberapa arah, harus melewati 2 bukit, kemudian mutar lagi harus melewati hutan dan kebun sawit. Dan di tempat mereka tinggal itu rawan dengan binatang buas. Kalau malam mereka itu harus berjaga-jaga dengan harimau di sana. Sampai nggak pemerintah Aceh kita ke sana? Dan mereka tinggal di sana itu dengan menggunakan kayu-kayu di hutan, mereka buat rumah-rumah mereka sementara. Mereka nggak bisa pulang karena mereka nggak punya rumah. Sampai nggak masyarakat pemerintah ke sana untuk menjemput mereka atau mengantar bantuan? Karena mereka selama ini jemput bantuan. Saya udah sampai ke sana. Nah, pemerintah Aceh ataupun pemerintah daerah yang datang ke lokasi-lokasi terpencil, datang cuma ngecek bagaimana apa yang terjadi, kemudian bawa beras 100 sak. 100 sak untuk sekian ratus orang mana cukup? Salah satu desa di Aceh Timur, ya, pada saat bencana masa panik, bupati cuma bawa beras 100 sak di lapangan tempat berkumpulnya massa. Nah, sehingga sepulangnya bupati, pemerintah desa harus menggunakan dana desa untuk beli beras, karena nggak cukup membagi 100 sak beras. Dan banyak bantuan masih menumpuk di kantor-kantor bupati. Dan itu tidak tersalurkan? Tidak tersalurkan. Nah, kalau ada yang datang mengambil, dilihat seperti itu. Ini ada beberapa memang catatan-catatan atau laporan dari netizen ini Kak Linda terkait yang Anda sampaikan, ada penumpukan logistik. Nah, soal ini harusnya pemerintah seperti apa? Apakah misalnya ada evaluasi ke tim kerjanya? Ini kan jelas masa panik kan. Ini jelas bencana, bukan bencana biasa. Ini bencana luar biasa. Kenapa harus ada penumpukan? Seperti kemarin terjadi yang di Biren. Yang numpuk BPBD pula lagi. Setelah dibongkar, ternyata klarifikasi nggak ada penumpukan. Ini lucu. Harusnya memang dikeluarkan tuh dari gudang. Kemudian keluar bahasa-bahasa daripada kecil-kecil. Pada saat mereka datang minta, bantuan yang diberikan nggak sesuai. Terus gunanya penumpukan itu untuk apa? Sementara bantuan itu memang harus disalurkan. Karena pasca bencana itu bukan hanya untuk mereka diberi makan untuk sekedar cukup 1 minggu, ya kan? Kemudian setelah 1 minggu mereka mengemis. Ini ke depan bulan puasa, mereka juga harus diprediksikan bahwa makanan mereka cukup sampai bulan puasa. Lebaran nanti dulu lah. Karena ini bicara ibadah. Terpikir nggak? Ada nggak alasan kemudian kenapa itu ditumpuk dengan alasan bahwa belum dibagi dan segala macam? Sementara data itu kan diperoleh kan dari desa. Desa pun saya sarankan jangan bohong-bohong juga. Artinya semua desa yang terdampak data. Karena udah otomatis walaupun misalnya ada yang nggak rusak rumah, ya kan pekerjaan mereka udah pasti terganggu lah. Mungkin ada yang ke sawah, sawahnya nggak bisa digunakan lagi dan lain-lain. Baik, Kak Linda ya, karena tema kita masih berkaitan tentang kinerja Sekda ini yang dinilai Kak Linda. Bagaimana harusnya Sekda menanggapi ini kumpulan-kumpulan sumbangan publik dari pemerintah atau seperti apa? Kalau misalnya Anda tadi menduga bahwa pemerintah tidak transparan, pasti ada dugaan yang lain dong kalau seperti itu. Nah, ini kan sudah muncul nih, contoh misalnya ada uang lelah 120.000, kemudian terkait dengan uang makan dan lain-lain, dan uang bongkar muat
sementara juga sewa rumah, sewa kendaraan. Rumah apa yang disewa? Sementara kalau bicara relawan kan hidupnya kan di tenda bersama masyarakat. Saya 1,5 bulan di sana tinggal sama masyarakat loh. Nggak ada sewa menyewa di sana. Ini kok bisa ada sewa menyewa? Kenapa ini bisa terjadi? Yang awalnya dana nggak ada, tapi kok tiba-tiba muncul anggaran-anggaran, ada rincian-rincian penggunaan anggaran. Ini kan nggak jelas, benar-benar nggak jelas. Terus ketidakpastian ataupun ketidaktegasan pemerintah Aceh dalam pengelolaan anggaran, inilah yang kemudian kita sorot. Oke, tapi ada nih informasi BPBA di Desa Bukanama 3.200 Ya. hewan penerima anggaran Ya. BTT 6,8 miliar. Ini angka yang sangat signifikan ini Kak Linda. Betul, betul. Dan itu memang harus dibongkar. Kita masyarakat Aceh menunggu supaya data relawan yang dibayar itu dibongkar ke publik. Kenapa? Siapa aja Apakah ada penerimanya? indikasi bahwa relawan itu ada relawan bodongan atau seperti apa? Ya kita berpikir ke sana, karena selama ini setahu kita, karena saya pribadi nggak dibayar. Karena saya pribadi turun ke masyarakat itu nggak dibayar. Nggak ada yang bayar, nggak ada SPPD kita. Intinya tidak ada bayaran dari pemerintah. Semua karena hati nurani sendiri melihat saudara-saudara kita yang memang sedang ketimpa bencana, ya kita hadir untuk membantu mereka. Kenapa harus diungkap ke publik? Apakah misalnya ada... Karena ada anggaran publik yang digunakan. Karena ada rincian anggaran kan? Karena ada rincian anggaran yang dikeluarkan, berapa jumlah anggaran yang dikeluarkan dan berapa jumlah penerimanya. Dan itu perlu dibongkar siapa saja relawan itu. Siapa saja yang terlibat dalam relawan yang dibayar. Karena setahu kita yang di lapangan, relawan yang turun di lapangan selama ini nggak ada bayaran dari pemerintah. Cukup tinggi itu 3.200. Iya, 3.200 orang. Dari mana? Kalau ASN belakangan kemudian ASN dilibatkan dalam turun untuk membersihkan. ASN dibayar. ASN nggak dibayar. Kan BPBA udah bilang kemarin, ASN nggak dibayar. Terus dari mana muncul uang lelah itu untuk ASN? Ada sewa rumah lagi, ada biaya sewa rumah lagi. Untuk relawan. Untuk relawan. Sementara setahu saya relawan tidurnya yang di masyarakat, di tenda juga, di tempat pengungsian, nggak tidur di hotel. Mungkin relawan spesial. Ya itu tadi, ya kalau PNS yang turun ya mereka sewa hotel, tahu kita. Karena hotel-hotel di lokasi yang terdekat kan penuh itu. Oke, tapi ada nggak misalnya di tengah bencana seperti ini Kak Linda nanti akan menguak ya tentu peristiwa-peristiwa ataupun Saya prediksi, korupsi lagi. saya memprediksikan itu pasca bencana ini akan banyak yang dibui. Dan ini kejahatan. Ini kejahatan luar biasa jika kemudian ada orang yang menilep uang bencana. Karena ini kan uang takziah nih, uang orang meninggal, ya. Orang meninggal, orang berduka, uang musibah. Ini pelanggaran HAM terberat dan ini perbuatan biadab jika memang itu terjadi. Di tengah bencana ada orang yang cari laba. Dan itu kondisi hari ini itu yang terjadi di masyarakat, di pemerintah kita. Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat. Kesempatan itu juga digunakan oleh pemerintah pusat dan oleh kesatuan-kesatuan dan institusi-institusi. Contoh yang dilakukan sama TNI hari ini. Makanya saya bilang kehadiran TNI hari ini udah 35 hari itu telat. Karena kenapa? Lagi nego budget. Ya kan? Nego budget untuk perangkat negara yang nggak ya dari awal lah, waktu tsunami itu jelas. Banyak alat berat yang digunakan. Pasca bencana, beberapa hari kemudian walaupun kita banyak korban kan, walaupun misalnya dari TNI Polri banyak korban, tapi yang selamat juga saling bahu membahu kita membantu. Terus kenapa tidak dibolehkan ya bantuan luar itu masuk? Ini sampai Malaysia masih 500 ton. Iya. Kendala karena memang di biaya cukai. Apa yang ditakutkan oleh pemerintah pusat sehingga Aceh tidak boleh dibantu oleh dunia luar? Oke, tapi menarik Kak Linda karena memang kalau seandainya ASN atau perangkat negara itu misalnya dibayar ya mereka Ya harus punya dipertanyakan. gaji. Nah, mereka punya gaji. Ya, karena masyarakat Benar. kehilangan pekerjaan, Betul. kehilangan lahannya, mereka juga tidak mampu membeli beras. 100% saya yakin ya jika uang itu ngalir langsung ke masyarakatnya bahwa kan udah jelas tuh, tinggal sampaikan ke kepala desa, Pak. Kalau masyarakat mau gotong royong, ada budgetnya, ada biayanya, masing-masing per kakaknya, ya kan? Katakanlah per kakak. Per kakaknya untuk suaminya aja, misal kita bilang, ya kan? Kami mampu tanggung misalnya 165.000 sehari. Sudah pastilah uang itu bermanfaat bagi mereka.
seperti saya bilang tadi, pertama mereka udah kehilangan pekerjaan pasca bencana. Uang itu bisa jadi pemasukan untuk mereka. Kemudian yang kedua, mereka happy. Ya kan, bisa kerja bareng-bareng istri yang mana, bisa bersih-bersih rumah. Terus yang ketiga, rumahnya bersih. Yang keempat, dia happy. Kalau happy kan berarti traumanya kan sedikit terobati. Tapi ini menarik, kalau seandainya ini teman-teman ya relawan, mungkin kalau udah punya gaji, tambah lagi digaji di lapangan, kalau misalnya mau gaji lebih nih, boleh nih saya kasih trik nih ya, belajar Mandarin di ASP ya. Karena apa? Belajar bahasa Mandarin, Anda bisa digaji 12 juta sekali. Keren. Ya, benar. Belajar bahasa Mandarin, oke? Jadi, Huanying ni melai suesi Chongwonjai ASP. Selamat Ya. datang. Kalau misalnya mau belajar Mandarin, silakan hubungi kontak di bawah Ya. ini, tepatnya di Kota Banda Aceh. Oke, Kak. Makanya pasca kedatangan TNI Polri yang udah jelas mereka dibayar, selama ini saya nggak tahu bahwa ASN yang beberapa hari kemudian mereka turun itu mereka mendapatkan uang lelah, kita nggak tahu nih. Yang tahu jelas-jelas ternyata TNI dapat bayaran lah 165.000 ya kan. Per hari ya. Nah, saya langsung buka suara, saya bilang, oke, para relawan pulang ya kan. Karena kita udah lelah, kita istirahat, kita ganti dengan pasukan bayaran. Ya kan? Karena mereka dibayar, berarti yang hadir adalah pasukan bayaran. Jadi kita yang relawan, oke, kita pulang, kita istirahat dulu. Kalau mereka lelah, kita datang lagi. Oke, baik Kak Linda, karena waktu sangat terbatas, Ya. silakan ini sampaikan kepada pemirsa Ya. tem yang ada di rumah terkait, kecuali maksudnya kepada gubernur ataupun sekda yang terkait tema kita hari ini, silakan. Oke, Aceh sedang berduka, ya. Aceh sedang mengalami darurat bencana, bukan darurat militer. Yang dibutuhkan oleh Aceh hari ini adalah relawan untuk membantu membersihkan rumah-rumah masyarakat sehingga masyarakat bisa hidup dengan tenang. Juga membantu keberlangsungan hidup rakyat hari ini pasca bencana. Stop untuk mencari keuntungan pasca bencana, stop mencari laba, mencari kepentingan dalam kesusahan orang lain. Kalau tidak mau tertimpa bencana lebih besar lagi, hati-hati, jangan sampai ada banyak yang dibui pasca bencana dan stop makan riba. Ya, untuk Aceh hari ini cepat bangkit, cepat pulih, semangat Aceh. Untuk terus maju, untuk terus berkarya, dan kita bangkit lagi. Semangat bangsaku, Aceh, Lun sayang. Terima kasih. Baik, terima kasih pemirsa PSM yang ada di rumah, dimanapun Anda berada. Silakan tonton podcast kita di setiap hari Senin dan Kamis pukul 10 pagi, dan jangan lupa tekan lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru. Like dan subscribe juga. Saya Siti Aminah undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.